Wah, ada kolam renangnya. Pertama kalinya saya mencoba membuka pintu darurat pesawat. Dari dulu cita-cita saya banget naik 747 terus naik tangganya, nggak kesampaian. Ada catwalk. Yes. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah replika pesawat yang ada di sebuah gedung, karena ini adalah gedung yang istimewa. Ini adalah gedung F di Garuda Training Center, di mana mereka melatih para pramugari dan cabin crew mereka. Pengen tahu seperti apa? Saya diizinkan untuk menggerebek fasilitas yang luar biasa ini. Kebetulan hari ini saya ada janji sesi simulator, tapi karena waktunya masih cukup, jadi kita akan gerebek fasilitas training pramugari dari Garuda Indonesia. Kita mulai dari depan. Nah, ini masih ada 1 jam lagi kira-kira sebelum mulai sesi simulatornya. Diajak sama Kapten Ade dan teman-teman dari Garuda buat jalan-jalan lihat fasilitas yang ada di Garuda Training Center. Let's go. Ini emang sepi gini. Kebetulan, ya monggo. Kalau weekend memang yang 24 jam fasilitasnya di simulator. Oh, Jadi simulator itu non-stop. sampai simulator tuh bahkan sampai 24 jam. Yes. Jadi ada sesi terbang tengah malam juga ada gitu. Betul ada. Karena kebutuhan training kita kan selalu berjalan terus gitu ya. Kalau cuma kita pakai siang itu mungkin tidak cukup. Itu komputernya nggak panas? Enggak. Ya enggak lah. Berhasil Nanti- Om. Nanti bisa lihat gimana Iya. canggihnya, tapi nanti kita muter dulu. Ya. Ini salah satu gedung training kita, classroom. Oke. Ini gedung C. Ini classroom buat? Banyak fasilitasnya, bisa ada oleh bahasa di sini ataupun classroom biasa. Oh, oke. Jadi teman-teman frontliner Garuda di training di sini juga. Jadi basically semua penerbang Garuda, semua flight crew Garuda pasti pernah ke training center Betul. ini. Jadi kalau bisa dibilang kawah Chandra di muka Om. Kawah Chandra di Muka. Ini ruang makan kita sebelah kiri. Oke. Oh ya, Ini- ini kebetulan hari Sabtu kita syutingnya, jadi memang banyak libur ya di sini ya. Iya. Lagi libur. Ini sebelah kanan ada ruang training leadership. Jadi beberapa people manager di train di sini untuk untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Oh, jadi pelatihan kepemimpinan di sini Iya, buat calon pemimpin yang betul. mau. Wah, jadi orang kalau udah latihan di sini udah seneng. Wih, bentar lagi gue naik jabatan nih gitu. Nah, ini salah satu dormitory yang kita punya, ini namanya Asana Om. Asrama, ha? Asrama kita punya juga di belakang. Asramanya siapa ya yang lagi menjalani pelatihan di Iya, sini? cuma kebetulan sekarang yang aktif masih yang di belakang karena di sana juga ada gedung E. Oke. Ya, itu salah satu yang kita gunakan saat ini karena kebutuhannya masih kita cukupi di belakang. Oke. Gitu. Mungkin kita bisa langsung ke belakang aja, Om. Ini gedung belum lama lah, beberapa tahun yang lalu. Ini gedung baru Iya, jadi iya. ya. Betul. Kita punya function hall juga di sini. Di ruangan cukup besar ada. Sorry, Pak. Nah, ini dormitory lama. Saya dulu training masih zamannya di belakang, gedung di depan belum ada. Oke. Di belakang. Isinya ya bisa pilot, cabin Captain. crew, semuanya. Ini Kapten Andika. Nah, Kapten Andika ini juga masih pilot aktif di 737 kan ya? 737. Iya. Jadi isinya ya para peserta training. Oh, peserta Ya, training. dia bisa dari luar Jakarta ataupun di Jakarta yang malas pergi pulang gitu karena trainingnya berturut-turut, ya dia lebih baik nginep lah. Jadi simulator Garuda tuh hanya di training center ini aja ya memang ya? Yang kita punya iya, tapi ada beberapa simulator yang kita ke pihak ketiga, contoh di Singapura, di Oh, di luar Tokyo, negeri. ya. Kalau misalnya memang yang Kita belum simulator punya. jenis itu belum punya Iya, ya? betul. Fasilitasnya kita punya lapangan tenis, ada lapangan basket. Ini gede banget ya? Iya, kita sebenarnya masih punya lahan di depan, Om. Oh. Masih ada lahan di depan yang belum kita utilisasi. Jadi kalau udah pusing training, mau main tenis, mau main basket gitu, ada. Kualitas juga ada, masjid kita punya. Ini apa? Gede banget. Nah, ini gedung F. Jadi kalau kita akan lihat tempat trainingnya flight attendant. Wah, itu Om Mobi nggak boleh ke situ. Bahaya nih. Bahaya. Tapi lagi ada training, lagi nggak ada. Hari ini kosong. Oh iya, Tapi hari kita akan Sabtu lihat, ya. ya. Jadi miniaturnya pesawat ada di sini. Training mengenai Walaupun misalnya flight attendant-nya itu bekas flight attendant penerbangan lain, tetap Yes, harus lewat harus training sekolah di situ. lagi. Oh, Betul. oke. Betul. Jadi cukup mereka akan diajarkan bagaimana jadi seorang pramugari di Garuda pastinya. Makanya kan kenapa pelayanannya Garuda itu dari flight attendant itu salah satu yang terbaik. Bahkan kasih. dibanding beberapa maskapai luar gitu ya, saya pernah coba, keramahannya tuh tiada duanya deh. Ya, ini kita sebutnya gedung F.
Di depan ada flight attendant training. Oh. Mari, gimana kita masuk? Oh boleh? Ah, boleh dong. Sorry, Mas. Ya, selamat datang di gedung F. Iya. Nah, di kawasan di mukanya flight attendant, Pak. Ini biasanya ramai flight attendant di sini. Rame, harusnya rame. Kuat, kita punya 3 lantai. Pernah ingat pernah duduk di situ? Wih, ini kelihatan nggak? Kameranya cukup nggak? Kelihatan. Cukup ya? Atau Ini kabin first class. Saya pernah naik ini dari Jakarta, London, London, Jakarta. Wah, sama persis. Ini yang di tengah ya. Jadi ini D ya. D. Ini betul, D kan betul, ya? D. Ini ya. D ini ada. Sebelahnya ada masih partisinya. ada penumpang lagi. Ini buat yang pasangan nih sebelah. Dulu saya duduk di A sama di K ya. Ini. Nah, persis sama. Kangen first class. Kangen. Makanannya luar biasa loh first class Garuda tuh. Gado-gado segala ada. Siap. Mungkin kita mau lihat, ya ini ada beberapa miniatur pesawat yang pernah dioperasikan Garuda. Ini bisnis kelasnya. Ini bisnis class. Ini bisnis kelas yang model dia ada overlappingnya sedikit sama kursi di depannya. Ini di 777 katanya. Ya 777. Ini tuh mirip sama beberapa maskapai Timur Tengah ininya apa bisnis kelas yang efisien banget dan ini bisa flat bed. Ya. Enak tuh. Terus lebih kayak apa ya? Bisnis class sama first class tuh kan salah satu bedanya ininya apa? Privacy-nya kan. First class tuh privacy. Cuman ini tuh untuk bisnis class ini privacy-nya luar biasa nih. Apalagi kalau udah kita tidur tuh udah berasa kayak ruangan punya sendiri nih. Karena yang memisahkan kita dengan dunia luar ya cuman ini. Cuman sekecil ini. 330. 330. Nah, ini buat apa ada di sini? Pajangan aja. Di dunia penerbangan nggak ada pesawatnya iya. gitu. Di situ kita bisa lihat tuh sejarah pesawat Garuda, mungkin bisa tertarik. Nah, ini pesawat yang pernah ada di Garuda. Saya pernah pertama kali naik Garuda tuh F28 Oke. sama DC9. Wah, itu bentuknya mirip sekali dengan CRJ sekarang. Iya betul. Iya. Ini ceritanya Garuda. Yang ini saya belum. Ini mungkin Om Mobi pernah karena saya belum lahir pas DC3 ini ada. CRJ, NG, CRJ, ATR, 330, 777, 747. Seragamnya dari masa ke masa. Ya dulu kayak gini nih. Ya. Beberapa kali kita terbang dengan menggunakan seragam retro Oh, tahun iya. 70-an. Waduh keren Gitu ya. ya. Beberapa pesawat kita juga ada livery yang spesial gitu warna orange. Ini yang sekarang ada di Garuda ya. Yes. 330, 777, 737, ATR 72, Bombardier. Yang Max 8-nya udah dipakai lagi belum? Sementara masih belum diterbangkan. Iya. Dan ini yang Neo pun belum masuk. Harus kita punya 330 Neo kan waktu itu Yes. yang keren banget tuh bentuknya. Iya. Belum masuk ya? Belum masuk ke sini. Gitu. Mungkin mau lihat tempat pelatihan kita kalau emergency. Oh, pelatihan emergency. Walaupun keadaan emergency itu tidak diharapkan terjadi, tapi minimal kalau terjadi, flight crew itu udah pernah dilatih di Iya. kondisi itu. Memang kita dilatih untuk segala macam Wow. Kondisi ya Om. Wah, ada kolam renangnya. Di situ ada kolam renangnya. Di sini ada ini pelampung, papan seluncur kalau misalnya pesawat itu harus evakuasi segera. Ya. Foto di sini. Ya, Om. Wah, harus difoto nih, gila keren nih. Jadi ini memang kita bisa bikin cuaca hujan, petir Oh. di sini Om. Ini bisa bikin ombak Om. Oh, bisa bikin ombak juga. Kayak dulu di Ancol ya, salah satu gelanggang renang. Ini biar ombak. Kita disimulasikan dalam keadaan darurat gitu ya. Wih. Kita akan melakukan evakuasi, turun, yang pada akhirnya RAF ini akan ada di tengah, kita harus menyelamatkan diri semua. Oh, jadi kalau pendaratan di air di sini simulasinya iya, kita ya. dilatih itu. Kapten Andika, boleh minta tolong fotoin nggak? Wah boleh. Kapan lagi boleh, minta boleh. tolong Captain Siap. Pilot buat fotoin? Ready Om? 1, 2,
Oke. Sama ini nih keren Ya. banget nih. Jadi slide-nya ini pun kita ada dari untuk 320, 330, Boeing 777, 737 kita punya. Wow. Jadi belajar meluncurnya juga ya? Iya, belajar. Silakan jalan dulu. Oke. Pak Ade, Direktur Layanan Garuda Indonesia. Terima kasih Pak SRI. Thank you loh, pelayanan Garuda salah satu yang terbaik yang pernah saya coba, Pak. Terima kasih. Apaan tuh? Salah satu efek. Efeknya om. Nah, kita mau sulap ya om. Udah mulai green Kayak ada geledek. Tuh, udah mulai ada sedikit-sedikit gelombang. Ini masih kelihatan cahaya. Kelihatan. Wah, Mas, mau nyebur nggak Mas? apa? Mau nyebur nggak? Enggak. Kalau nggak dikasih tahu, kalau dikasih tahu saya bawa baju berenang. Kita siapin. Oh, nggak mau. Kita udah cobain semua. Jadi Bang. sampai sound efeknya aja di Yes, ada. simulasi ya. Jadi ini akan gelap, kita ada simulasi petir-petir gitu om, hujan, kita bisa di sini. Oh. Jadi benar-benar kita kondisi terburuk yang tadi kita tidak harapkan, tapi Dan kita harus siap. flight attendant itu masuk air dengan seragam lengkap, Iya. artinya kan nggak Iya. bisa pakai perlengkapan renang kan, Betul, harus pakai seragam emergency, lengkap iya. kan. Kan nggak mungkin ganti baju dulu. Iya betul. Nice, dan ini juga bisa disimulasi jadi ombak tuh, Pak. Dimulai dari bawah. Saya mau ajakin om cobain, tapi kebetulan saya tidak punya keahlian khusus untuk ini, jadi Nggak usah cobain. Nggak usah. Nah ini beberapa emergency kit yang memang dipelajari. Ini apa ya? ELP, Oh, buat locator ya. locator. Itu badai sudah datang. Kita juga sebenarnya punya mock-up yang bergerak om. Mock-up yang bergerak Ya, maksudnya? tadi sebelah sana itu kalau kita mulai evakuasi dia bergerak seperti simulator. Oh, jadi tidak diam statis Iya, gitu ya? bisa. Jadi benar-benar coba dideketin ke kondisi aktualnya ya? Betul sekali. Pramugari itu hanya dilatih sekali atau setiap Kita latihan periode? terus, ada recurrent trainingnya. Oh, dari current juga. Jadi flight attendant semuanya dari recurrent training. jadi Kita harus mereka, current. selama mereka kerja di Garuda, setiap periode waktu mereka harus latihan ini lagi. Sekolah terus. Sekolah tidak henti. Oh iya. Kalau mau lihat dalamnya, Oh, tapi ini belum bergerak. iya. Oh, jadi ininya juga bergerak nih. Yang sebelah sana tapi. Oh, yang sebelah sana. Ya. Ini kurang lebih bisa lihat ketinggiannya nanti sana. Oh, mirip banget sama pesawat beneran. Oke. Nah, jadi dibuka dari sini terus langsung terjun ke bawah ya. betul. Betul sekali. Nah, biasanya kita melakukan simulasi di sini om. Ada suara-suara, asap keluar bisa juga. Ini tangga buat apa? Ya ini dulu mock-up-nya 747. 747. Mau coba buka. Oh iya, belum pernah saya ngebuka pintu pesawat. Selalu dikasih, kalau saya duduk di emergency itu selalu dikasih tahu caranya, tapi nggak pernah boleh praktekin sendiri kan. Jangan. Di penjara saya. Jangan, ini boleh. Oke. Ditarik ke sini aja, taruh, Oke. dorong. Oh gitu, coba ya. Silakan. Pertama kalinya saya, ini pintu pesawat beneran. Iya. Saya mencoba membuka pintu darurat pesawat. Tidak sesulit yang dibayangkan. Benar-benar dibikin mekanismenya itu bisa cepat dibuka dan kita bisa langsung terjun di sini. Oh, ini bisa sampai sini. Bisa. Ya, silakan. Enggak. Kalau perosotan saya udah tahu caranya. Kita bisa turun dengan duduk dan slide, Oke. jump and slide, run and slide. Jump and slide dan run and slide. Jadi lari kita lompat, turun. Tetap aman ya. Aman. Nah, Oh, ini rakit penyelamat. rakitnya. Oke. Boleh saya naikin? Boleh. Dan biasanya kalau dirakit itu Duduk. kita duduk gini ya. Ya. Ada talinya. Gede loh nih. Betul. Kapasitas pun beda-beda. Om. Ini ada di pesawat apa? 737. 737 kayak gini. Kita bisa sini ada normal capacity sampai dengan overloadnya om. Bisa sampai 46%. Bisa sampai 46 orang sampai 70 orang bisa. Ya. Ini apanya ya? Ini jadi tudung seperti ini om, tenda. Oh, oke. Kanopi tutup,
semuanya ketutupan, jadi kita nggak kehujanan. Jadi ada pintu masuknya juga Om. Sana ada yang merah-merah itu pintu masuknya. Dan orang udah biasa duduk gini aja, terus habis itu nunggu pertolongan datang ya. Iya, semua akan terjauh karena ada boarding area gitu ya untuk masuknya. Orang nggak disuruh terjun dari atas. Jangan dong Om. Ini ya kayak rakit, tapi kita berasa safe banget sih di sini karena gede banget. Salah satu alat yang harus ada dan tidak pernah kita harapkan digunakan. Ini di pesawat yang lebih kecil kayak ATR ada nggak? Kewajibannya adalah tergantung area operation sebenarnya. Oh, tergantung areanya. Iya, jadi ada aturan yang kapan kita harus ada ini onboard pesawat, kapan tidak juga. Dan pokoknya kalau aturannya mengharuskan, pasti Garuda akan memasang ini ya. Pasti, karena safety number one Om. Ada ini juga ya, ada tempat buat pisau di sini. Betul, ada beberapa alat yang memang disediakan untuk kita bertahan lah. Untuk survival ya. Nice. Nah, kita masuk ke area door train namanya. Area apa? Door trainer. Door Jadi- trainer. Yes, jadi ini pintu pesawat. Hmm. Jadi semua flight attendant dan pilot itu harus bisa mengoperasikan pintu-pintu. Oh, semua pintu, semua jenis, Iya, bukan jenis hanya pintu. pintu darurat. Iya. Tadi pintu normal sebenarnya. Kalau Oh, darurat itu pintu normal ya? Oh iya, yang benernya benar, itu pintu Iya. normal. Nah, ini kita punya. Yang ini 747. Oh, 747. Pesawat lama nih, ini upper deck. Jadi yang lantai atasnya yang emergency. Ini harus dicoba dibuka dari luar. Iya, dari dalam. Oh, dari dalam. Oh iya. Ini Ini 747 lantai bawahnya. Oh, ini yang tadi sama kayak Nah, saya buka. persis ya. Persis ya. Jadi Ini emang pintu keluar masuk penumpang ya? iya, betul. Ada macam-macam pesawat, macam-macam pintu ada di sini semua. Ada. Ada pelatihan buka pintu coba. 330. Dari luar, dari dalam. Wah, ini beda lagi nih. Ya. Ini boleh saya coba buka? Coba, bisa nggak kira-kira? Coba ya. Iya. Saya benar-benar tiba-tiba ada emergency. Saya duduk di sini dan nggak ada yang ngasih tahu gimana. Saya belum pernah buka. In case of emergency, lift lever, open and release. Gampang banget. Kayak gitu kan? Iya. Jadi petunjuknya itu udah cukup buat orang awam itu ngebuka, tapi tetap flight attendant itu dikasih pelatihan supaya bisa membuka secara efektif dan dengan cara yang paling tepat ketika terjadi emergency. Betul. Tutupnya. Iya. Ini tarik doorbell. Udah. Lihat, siap terbang. Nah, kalau ini baru emergency overwing nih Om. Oh, ini yang penumpang ya? Ya, yang penumpang ya, biasa di briefing sebelum terbang. Jika ada aba-aba evakuate atau evakuasi, dibantu Emang ini untuk bisa dibuka? Bisa, yang kedua. Yang ini? kedua, ya. Oke, nah ini kan biasa ada kaca-kacanya itu kita Ya, buka. di bawah pun sebenarnya ada juga, tapi ini kita sebenarnya udah dengan tali karena harusnya diangkat gitu. Oh, harusnya bisa diangkat ya. Tapi ini jadi. Tarik bisa. Oh, gitu ternyata ada mekanisme pernya. Yes. Cepet banget ya jadi ya. Cepet banget ngebuka pintu pesawat itu. Tapi sekali lagi, ini hanya digunakan dalam keadaan darurat. Iya, jangan coba-coba. Misalnya ngerasa AC-nya kurang dingin pesawatnya terus dibuka, berharap dapat angin dari luar, jangan. Berurusan sama hukum Anda. Iya kan? Nah, itu kalau penumpang mendadak buka itu pas masih di landasan gitu, langsung diturunin dan berurusan sama hukum kan? Pasti udah ada yang nungguin di luar nanti. Ini emergency exit-nya ATR. Karena memang posisi pesawatnya kan lebih tinggi. Iya betul. Jadi memang Oh jadi segini juga ya? Di tail side pak. Si Taruh. Iya iya. Oh, ini yang bombardier. Bombardier yang nanti kelihatan sama dulunya turun. Cuma kalau punya tangga sendiri. Nice. Nggak nyangka sampai segini ininya trainingnya. 777.
Tapi basically memang semua pintu pesawat itu dibuat untuk orang yang tidak melakukan training pun harus bisa membuka hanya dengan membaca. Ya, artinya sebenarnya ini menjadi kalau yang main door itu menjadi tugas utama dari flight attendant. Tapi buat yang emergency door yang di Itu penumpang harus dibimbingkan. harus bikin simpel sekali ya, bukan? Betul. Ada yang namanya able body person. Apa? Able body person. Elbow body person. Able Body Iya. person. Jadi memang ada kekhususan sehingga di saat emergency harus melakukan membantu proses evakuasi, yang bersangkutan itu punya capability untuk bisa Makanya membantu orang yang duduk di situ attendant. tidak boleh orang Ya, yang maaf, misalnya, secara tubuh tidak mampu membuka siap, pintu itu ya. Pak, kira-kira gitu. Dan itu kalau misalnya teman-teman di emergency itu legroomnya lebih lega biasanya. Tapi kalau check innya belakangan biasanya udah penuh sama orang. Sama satu lagi, biasanya tuh ada dua emergency door. Pilih emergency door yang belakang. Kenapa? Kalau pilih duduk di emergency door yang depan ini nggak bisa reclining. Betul. Karena itu nggak bisa reclining supaya nggak menghambat evakuasi ya. Jadi pilih emergency door yang belakang. Sedikit tips. Baru ini classroom kita punya juga. Classroom yang bisa digunakan training. Jadi memang flight attendant punya tempat belajar bagaimana berjalan, bagaimana menyapa penumpang, dan bagaimana berdandan, Om. Bagaimana berdandan, grooming. Yes. Nah, sebelum itu nanti kita masuk dulu nih. Ini nggak ada yang dandan kan di situ? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, ini mau up untuk latih servis mereka. Oh. Nah, mau masuk dari pintu benerannya apa dari pintu belakang nih? Dari pintu belakang. Oke. Jadi mereka belajar servis di sini. Oh, ini white body nih. Head body betul. Oh, jadi mereka belajar menyapa di sini ya, Iya. menyapa penumpang. Di sini ada beberapa mock up kita Ini punya. 747. Mungkin yang lebih baru di sana, yang NG. Kita sama nih ya. Iya. Oh, itu 747 nih ya? Betul 747. Oh iya nih. Twin of Sky. Bisnis kelas dari pesawat yang saya belum pernah naikin itu 747 saya pernah naik ekonomi kelasnya, cuman saya pernah lihat di video nih. Ini paling depan nih, jadi makanya dia makin lama makin kecil seperti ini, terus ada tangganya nih. Dari dulu cita-cita saya banget naik 747 terus naik tangganya, nggak kesampaian. A380 malah saya pernah, 747 belum pernah naik ke upper decknya. Udah nggak ada yang terbang ya sekarang 747 ya? Di Garuda sudah Di Garuda sudah enggak ya? pensiun. Udah tua banget tuh dari tahun 70-an. Nah, ini yang lebih baru nih Om, sebelah sana Om, ada Om. Kira-kira bisa nebak nggak pesawat apa ya? A330. Nah, coba dulu kita masuk gimana? Sorry, I speak English because this is an English speaking zone. We cannot speak Indonesia. Oke. Ya, silakan. Selamat datang. Pesawat apa Om kira-kira Om? Ini 737 ya? 737. Iya, iya, karena 33. 33 Nah, ini bisnis class. ya bisnis kelasnya untuk penerbangan Iya. 737 ini. Mereka berlatih di sini. Ini pesawat yang paling banyak kan sekarang dipakai di Garuda ya? Iya. Emang orang bisa ngebedain dari luarnya aja? Kalau secara utuh bisa. Enggak, kalau gini emang Nggak, bisa. kelihatan ini kan kita potong pendek tadi Om. Soalnya view class mirip-mirip Iya, aja. betul. Ya, ini benar-benar satu gedung ya, lihat. Gedung, di sini ada body 737, di situ ada kabin 747. Masukinnya gimana coba cara? Sekarang kita datang pas hari libur ya, karena Iya, pas iya. lagi kelas, semua kelas ini kan kita ada recurrence training buat semua kru. Ah. Jadi tiap hari ada, Pasti rame, tiap Pasti hari ada. pasti ada. karena mereka setahun sekali mesti di renew ya. Pas banget saya datang hari libur, jadi bisa ngelihat semua di sini. Cuman tinggal activities yang kurang, Betul. kecuali simulator yang terus. Simulator yang terus ya, bahkan sampai 24 jam katanya. Tidurnya kapan mas? Internya gantian. Terakhir kita akan naik ke 777. Cepat sama. Ya, Mas Ari. Nomornya. Jadi di sini semua bahasa Inggris ya ngomongnya ya. Benar kan? Ini Grebek fasilitas training Garuda. Nggak banyak orang diizinin masuk ke sini. Wow, 777. Selamat datang. Oke, kita lihat 777. Saya pernah terbang ini ke London. Langsung
8 kursi first class. Jadi inget dulu. Ya duduk di sini nih. Ini first class-nya ya, cuma 8 kapasitasnya. Tapi ini first class yang enak banget. Berharap bisa terus lanjut ya, karena mahal sekali tiketnya. Pasti first class itu, jadi nggak banyak orang yang naik first class. Tapi senang aja ngelihat Garuda punya fasilitas first class yang luar biasa. Ini jadi benar-benar 3 kelas ada di sini semua ya. Jadi memang ya di sinilah mereka dilatih karena ada spesialisasi khusus untuk first class, bisnis class dan juga ekonomi. Gitu. Ini bikin sendiri apa dari Boeing-nya yang memang menyediakan Ya. potongan seperti ini? Kita cari potongan-potongan yang memang menyerupai Benar-benar aslinya menyerupai gitu banget ya. ya. Karena kan nggak perlu juga sampai yang Entertainment sistemnya hidup. hidup. Karena kan nanti flight attendant kami kan juga, nah ini nggak semuanya. Memang harus dilatih bisa, oh kalau ada masalah ini mau lihat apa, Iya, mereka harus tahu juga Om. Iya. Termasuk ini juga. Makanya pramugari itu ada standar ketinggian tertentu karena dia harus bisa gini ya. Kalau nggak susah dia. Latih di geli, menyiapkan geli. apa, segala macam ada. Nah, di Geli ini juga mereka harus apal bener barang apa ditaruh di mana ya. Iya. Jadi nggak sembarangan naruh Om. Nanti bingung. Ini ekonomi kelasnya. Masih. Ini first dan bisnis. Iya, karena kalau 3 kelas dia terbagi 2 zone. Ekonomi kurang lebih semuanya sama. First dan bisnis itu dihitung satu zone. Jadi ada zona first class tadi karena kapasitas di 777 hanya 8 seat Ya. first classnya. Untuk zone depannya sampai dengan pintu kedua itu masih kita gunakan untuk bisnis. Oh, oke. Selanjutnya itu sampai nomor 16 kalau tidak salah itu masih ke bisnis juga. Oke. Tenang aja gitu. Terbang pakai satu pesawat yang kita tahu bahwa krunya itu dilatih sampai segininya gitu. Bukan asal terbang bisa komunikasi, cuman tahu setiap detail dari pesawatnya. Ini juga berfungsi ya? Ya. Oh, ngatin lampu semua dari oh iya nih berfungsi. Cabin light, oh. Jadi mereka harus baca dan mempraktekkan Om biar paham. Nah, jadi bayangkan betapa rumitnya ketika sebuah airlines itu mau menambah jenis pesawat baru. Karena untuk trainingnya artinya harus ada yang ditambah juga kan? Betul sekali. Tadi saya menyajikan tempat make up, Tempat make up. tempat belajar. Nah, kita bisa lihat sendiri sebetulnya. Jalan kondisi jalan berbeda. Jadi kelas di sini cukup banyak Om. Saya pun nggak hafal gitu. Oke, kita akan masuk ke tempat pramugari belajar make up. Belajar make up, belajar Ada berjalan. catwalk. Yes. Jadi mereka bisa langsung melihat bagaimana mereka berjalan. Udah cocok jadi pramugara belum? Oh, cara jalan juga dilihat di sini Betul. ya. Posisi berdiri, cara berjalan, cara mereka merendahkan posisi badan, semuanya dilatih Om. Iya. Jadi merendahkan posisi badan pun tidak bisa sembarangan, gesturnya emang ada standarnya. Ya. Iya. Jadi kita punya ciri khas. Pramugara juga di sini. Iya. Betul. Alat make up, mereka melakukan grouping di sini Om. Tuh, tinggi kan? Jadi di sini nanti dikasih alat make upnya mereka. Iya. Jadi make up pun ada standarnya, nggak boleh yang Betul, terlalu betul, menor betul. atau terlalu plain juga nggak boleh gitu ya. Seingat saya itu menyesuaikan dengan pakaian yang mereka gunakan warnanya. Tapi pada saat mereka terbang, make up itu mereka sendiri. Mereka sendiri. Jadi tidak kayak artis yang ada ruangan make up sebelum terbang di make upin, nggak. Mereka sendiri tapi mereka dilatih Mereka bagaimana dilatih, cara make up. betul. Dan kita menyiapkan juga sebenarnya di tempat kami sebelum terbang untuk mereka merapikan make up mereka kalau dianggap Oke. perlu. Ini takut setiap kali kurus. Berat ada- badan. Oke, kalau saya nggak takut. Sekarang kita lihat saya berat badannya berapa. Ini pasti sudah benar timbangannya karena yang ditimbang di sini adalah pramugari. ...76. Oh my god. Nggak apa-apa, minimal lebih enteng dari Ridwan Hanif dan Om Obi.
tinggi 177 77. kan. Agak sedikit keberatan. Jadi BMI selalu dikontrol dan BMI, itu salah ya. satu persyaratan terbang juga. Betul. Nah, kadang-kadang jadi momok juga. Tapi Alasan berat badan pramugari harus dijaga itu karena alasan penampilan aja apa bisa mempengaruhi performa ketika? kesehatan. Oh. Ya, akhirnya kan itu definisinya ke sana nanti. Jadi mereka kan mesti kalau dibilang setiap bertugas itu tugas mereka cukup berat karena bukan hanya hal biasa yang mungkin kalau ada hal-hal khusus yang terjadi dan harus reaksinya juga cepat. Mereka itu menurut saya tugas beratnya adalah bayangkan jam kerjanya nggak beraturan ya. Betul. Bisa jam 1 pagi, jam berapa mereka mulai prepare, mereka bertugas, dan mereka kalau satu hari misalnya ada berapa? 3-4 landing, artinya kalau kita biasanya naik pesawat sampai tujuan capek dulu lah. Iya, ya. iya. Mereka kan harus siap lagi buat next flight segala macam. Dan mau itu jam kerjanya di biologic clock mereka atau bukan, mereka tetap harus konsentrasi dan memberikan standar yang sama kan. Itu yang kita apresiasi banyak itu adalah karena pada waktu mereka bertugas segala persoalan mesti lupa kan. Iya. Mereka masih fokus konsentrasi karena ini sesuatu yang safety segala macam. Betul. Luar biasa. Aman ya? Lulus ya Mas? Lulus. Jadi kurang lebih seperti itu Om, apa fasilitas yang di flight attendant. Ya inilah dimana kami dilatih gitu ya menjadi seorang flight attendant, pilot atau apapun yang Cabin memang crew ya. cabin crew khususnya di sini menjadi yang berkompeten pastinya. Tidak hanya urusan servis tapi safety. Iya. Wah, Jadi- luar biasa. Ya. Jadi tadi Om sudah melihat dari segala aspek, memang training bukan menjadi hal nomor 2 di sini. Iya. Karena Karena berkaitan sama safety juga Betul kan. sekali Om. Betul. Luar biasa. Nah, jadi kita udah lihat bagaimana cabin crew, flight attendant semua dilatih di tempat pelatihan yang luar biasa ini. Terima kasih buat Kapten Andika, terima kasih buat Pak Ade juga, Direktur Layanan Garuda Indonesia. Terima kasih buat Kapten Ade juga. Ya, dan semua kru di sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pilot itu dilatih untuk pesawat yang mereka terbangkan, termasuk sekarang fasilitas itu juga bisa dibuka untuk umum. Jadi saya sudah book 1 jam sesi simulator di simulator CRJ 1000 yang memang itu simulator kategori tertinggi, dan itu adalah simulator yang dipakai juga oleh pilot-pilot Garuda untuk melatih skill mereka. Tapi itu nanti di video berikutnya. Jadi sekian dulu video grebek fasilitas training pramugari dari Garuda Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan subscribe ke channel Garuda Indonesia. Ada juga di sini. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram Garuda Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.